به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dulu kita semua ini tidak ada di dunia. Dulu penghuni dunia ini bukan kita. Dulu yang menghuni ayah kita, kakek kita, naik. Manusia yang pertama kali menghuni dunia ini Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mewujudkan kita untuk lahir ke dunia ini. Kita tidak pernah diminta persetujuan oleh Allah. Kamu mau datang ke dunia apa tidak? Kalau mau ya saya kirim ke dunia, kalau enggak mau enggak apa-apa, enggak ada. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti akan datang satu masa yang mana kita ini juga tidak diminta persetujuannya. Kita tidak diminta usulannya. Mau, tidak mau, setuju, tidak setuju, lari ataupun menyambutnya sama saja. Akan datang satu masa kita harus meninggalkan dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian semua lari darinya. Kita usaha menyehatkan tubuh kita, kita usaha menjaga diri kita, kita usaha apapun usaha kita untuk memperpanjang masa di dunia. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tetap akan datang satu masa, diundur tidak bisa, dimajukan juga tidak bisa. Kadang-kadang ada orang ini sudah bosan hidup di dunia, rapi gak payu, duit mboten gadah, dilok-lok uang terus, tak mati aja aku. Nek dereng wayahe mati panggah urip mawon.
Walaupun kita ini apapun usaha kita, wes tak tabrak nih awakku, kesel-keselnya awakku bintang cepat mati nih, dereng wayahe mati, mboten mati. Tapi ada orang yang dia ini pengen sehat terus, pengen umur panjang, wayahe mati tetap mati mawon. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi matinya manusia ini berbeda. Di dunia ini yang hidup itu bukan kita saja. Sapi nggih hidup, kebo nggih hidup, ayam nggih hidup, tikus, kalau jengking, berbagai macam makhluk Allah Subhanahu wa taala di dunia. Tetapi manusia ini berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Kalau makhluk-makhluk yang lain, sapi dibeleh mati pun bar ceritanya. Mboten enten memperingati 100 harinya sapi mati, mboten enten. Nggak ada ceritanya ayam ditulis dalam sejarah, nggak ada. Hadirin yang mulia, ayam mati selesai, kerbau mati selesai. Tetapi kalau manusia itu mati, artinya manusia itu akan diurus oleh Allah. Jadi kalau kita ini mati, artinya setelah kematian itu datang kepada kita, apa yang kita lakukan di dunia akan diurus oleh Allah. Apakah tugas-tugas dari Allah kita tunaikan dengan sempurna, atau tugas-tugas kita tinggalkan semuanya? Menggone kaya sedanten ingkang kawula mulyakaken, kita duduk di sini ini mikir. Kita ini sudah lama hidup di dunia ini. Nah, kira-kira tugas-tugas dari Allah ini sudah kita wujudkan apa belum? Hadirin yang mulia, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ihya beliau mengatakan, manusia ini hidup di dunia ini diberi tugas oleh Allah. Kemudian untuk menjalankan tugas itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan modal kepada manusia. Modal ini kenapa? Modalnya adalah umur manusia. Jadi Gusti Allah itu memberi bekal kepada kita ini bukan duit yang banyak, tidak. Nanti kalau modalnya menjalankan tugas Allah itu duit yang banyak, yang miskin nggak jadi masuk surga. Modalnya bukan badan yang sehat, enggak. Kalau amal agama harus badan yang sehat, nanti yang sakit nggak bisa masuk surga. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan modal kepada manusia, yaitu umur manusia dan akal manusia. Ini adalah modal yang terbesar. Ini adalah modal yang termahal. Umur menungso niku jauharatun nafisah, perkara sing larang saestu, yang mana mahalnya umur manusia ini melebihi segala sesuatu yang ada di dunia. Hadirin yang mulia, barang-barang yang ada di dunia ini kalau hilang masih bisa dicari, kalau hancur masih bisa dibikin lagi. Tapi kalau umur manusia ini sekali lewat tak akan pernah kembali selama-lamanya. Hadirin. Malam Jumat yang kita duduk hari ini nggak akan terulang sampai salawas-lawas. Kalau kita ketemu malam Jumat lagi, ya bukan malam Jumat yang ini, malam Jumat yang lain lagi itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ketika seorang manusia dia ini lahir ke dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada manusia,
Kurang lebihnya, hai manusia, aku berikan kepada kamu hari ini hati yang bersih. Jadi kita ini lahir ke dunia ini dalam keadaan hatinya bersih, Pak. Nggak ada kotorannya, nggak ada kemaksiatannya, nggak ada kenakalannya, nggak ada. Makanya kita goleki sak dunya bayi lahir udut mboten enten. Bersih, apik. Bayi lahir main game nggak ada. Bayi lahir bermaksiat, pisuh mboten enten. Bayi itu lahir dalam keadaan hatinya bersih. Hai manusia, aku berikan kepada engkau hati yang bersih. Ini sebagai amanah dariku untuk engkau. Aku berikan kepada engkau waktu. Ini juga amanah dariku. Aku berikan kepada engkau anggota badan. Ini juga amanah dariku. Maka aku akan melihat kau gunakan untuk apa badanmu, kau gunakan untuk apa hatimu, kau gunakan untuk apa umurmu. Jadi nalikane menungso lahir niku dipeseni ngatus ngeten niku. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau manusia itu meninggal dunia, Allah akan tanya umurnya dihabiskan untuk apa. Pripun Pak? Nek kira-kira kita itu ditanya oleh Allah, umurmu mbok entekne nggo apa, Kang? Padahal hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, umur yang Allah berikan kepada kita, umur yang Allah hadiahkan kepada kita, saatun, satu detik saja Allah berikan kepada kita. Maka satu detik itu sudah bisa untuk menyelamatkan kita dari neraka Allah dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa detik itu? Paling 2 detik. Orang kok dia menyatakan menggunakan umurnya 2 detik saja untuk menyaksikan bahwasannya Allah adalah Tuhannya, baginda Nabi adalah nabinya, mati mlebu swarga salawas-lawas. Jadi kita nih golek swarga niku modal kalih detik mun saged, Pak. Kita mengatakan Allah diterima oleh Allah 1 detik, itu nanti sudah mengantarkan kita kepada ridha Allah. Berarti umur larang mau betul nak? Larang saya. 1 detik bisa untuk beli surga. Nah, kadang-kadang kita ini, masya Allah, kalau di dunia apa ada kerja 1 detik? Nggak ada. Kerja itu 1 hari, manol, macul, nebangi tebu, panen, ini bayarnya paling 70.000. Ini utang warung sedina ngentek. Tapi kalau masya Allah waktu ini kita gunakan sebagaimana apa yang Allah perintahkan kepada kita, luar biasa nilainya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadisnya kurang lebihnya, laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim wa lam yadhkurullah fiha. Orang-orang ahli surga mereka itu enggak menyesal. Yang mereka sesali itu cuman 1 aja. 1 detik dia lewatkan di dunia tidak digunakan untuk ingat kepada Allah. Betul nggih maksiat, Pak? Bukan untuk melihat wanita yang bukan mahramnya, wanita yang enggak halal bagi dia, enggak. Bukan untuk gunjing orang, enggak. Cuman diem tapi enggak ingat Allah. 1 detik disesali ahli surga. Nah kita ini lupa kepada Allah tuh berapa detik, Pak? Jangankan detik, mungkin berjam-jam. Jangan jam, kadang-kadang mungkin berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun kita tidak pernah ingat kepada Allah. Kalaulah ingat kepada Allah itu mungkin mulutnya Allah, hatinya kapan bari bayane. Jadi hatinya itu tidak ada Allahnya. Nah orang seperti ini nih harus cepat tobat. Insyaallah hati mulia. Mumpung kita ini masih diberi umur. Hati mulakan Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita modal yang besar, yaitu umur. Dan umur ini Allah berikan supaya manusia mengerjakan tugasnya. Apa itu tugas manusia? Tugas manusia tidak lain illa liya'budun, kecuali untuk ngawula, menghamba kepada Allah. Jadi kita ini di dunia ini tugas pokoknya ini ngawula dumateng Gusti Allah. La ilaha illallah. Ngawula. Kita ini tidak disuruh jadi orang miskin sampai nggak punya apa-apa, enggak. Disuruh jadi orang kaya juga enggak. Tapi kita ini disuruh menghamba kepada Allah. Menghamba kepada Allah itu apa? Menghamba kepada Allah itu adalah imtitsalu kulli awamirillah wajtinabu kulli nawahi ma'a ghayatil khudu'i wat tadallul. Seorang manusia itu dikatakan sebagai menghamba kepada Allah, syaratnya nomor setunggal imtitsalu kulli awamirillah, manut sedaya perintah Gusti Allah dalam setiap keadaan. Ittaqillah haitsuma kunta. Takwa kepada Allah, mengerjakan perintah Allah dalam setiap keadaan. Ketika Allah menjadikan kita sebagai orang miskin, maka apa perintah Allah saat itu? Suruh sabar. Nah, itu namanya menghamba kepada Allah dikala miskin. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberi nikmat kepada kita yang begitu banyak, apa perintah Allah? Apa? Nek syukur perintahnya apa? Syukur. Nah, itu namanya menghamba kepada Allah. Ketika kita jadi seorang anak, apa perintah Allah sebagai anak? Taat kepada orang tua. Itu namanya menghamba kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai seorang suami, maka yang kita lihat bukan penae piye, tapi yang kita pikir adalah apa perintah Allah sebagai seorang suami. Ketika kita ini dijadikan oleh Allah sebagai seorang rakyat, maka yang kita pikir sebagai rakyat itu perintahnya Allah apa? Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Oh, perintahnya Allah ketika jadi rakyat harus taat kepada pemimpin. Ketika kita dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin, pandang perintah Allah. Sama Allah tuh kalau jadi pemimpin kon piye? Kon korupsi saoke-oke. Napa kon guala kalih anak buahe? Napa kan sing apian kalih anak buahe? Lah niku tingali perintah Gusti Allah. Insyaallah hadirin mulya. Jadi namanya menghamba kepada Allah itu adalah mengerjakan perintah Allah dalam keadaan apapun. Ketika jadi orang miskin, tugasnya bagaimana kerjakan. Ketika jadi orang kaya, tugasnya bagaimana kerjakan. Ketika jadi rakyat, tugasnya bagaimana kerjakan. Ketika jadi pemimpin, tugasnya bagaimana kerjakan. Ketika ada musibah, tugasnya bagaimana kerjakan. Ketika ada bahaya, tugasnya bagaimana kerjakan. Itu namanya perintah Allah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, wa khudhu khidrakum, ambillah kehati-hatian. Maka dia pulang dari Hud 4 bulan, imannya naik, memuncak, makhluk gak enak kabeh, corona-coronanya obat. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, keyakinan itu harus benar, itu benar keyakinannya. Tapi kemudian habis itu gak mau jaga diri, mangan sak penake, gitu. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya yakin kepada Allah, tidak percaya kepada makhluk, tapi tidak ikut perintahnya Allah. Jogo awak ini perintah sinten? Perintah sinten? Ini awak ini kata sinten?
Lah iya awak gede Gusti Allah mbok rusak-rusakne karepe pripun? Maka kita ini belajar ketika ada bahaya bagaimana, ketika ada musibah bagaimana. Jangan karena makhluk. Kenapa kok pakai masker? Ya takut nanti kalau kena corona gimana? Oh, itu saat itu malaikat Israel datang, imannya rusak. Pakai masker kenapa? Perintahnya Allah suruh jaga diri. Ya baru terus. Maka hadirin yang mulia, Mbah Ghazali, Mbah Ghazali itu gurunya Kiai Mahmud. Suatu ketika beliau ini sedih karena mendengar ada seorang kiai ditangkap oleh Belanda, kemudian meninggal dunia, ditembak sama Belanda. Maka santri-santrinya mengatakan, Mbah Yai, tiang mati biasa toh. Lah napa toh tidak susah, mati syahid. Maka kiai tadi mengatakan, gak ngono kuwi, Kang, sing tak pikir gak ngono kuwi. Sing tak pikir kuwi nalikane bedile londo nemplek ning ndas, kuwi imane ning ndi? Ketika tembak itu di kepala, itu saat itu yakinnya kepada Allah, atau saat itu yakinnya kepada tembak? Yakin pada tembak, dur mati embuh ning akhirat menggone ning ndi? Karena kita ini pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dilihat dulu hatinya itu ikut perintah Allah apa ikut perintah makhluk? Nah ikut perintah makhluk betul oleh gaya itu Pak. Kesel ambekan tadi sesat, nih akhirat betul oleh ganjaran, rugi. Makanya awake dhewe belajar ngawula dumateng Gusti Allah, la ilaha illallah. Insyaallah hadirin mulia, belajar menghamba kepada Allah. Ketika nggak punya duit bagaimana, ketika kerja bagaimana, ketika dagang perintahnya Allah bagaimana. Kadang-kadang orang dagang itu pertama perasaannya masih ikut Allah, lama-lama akhirnya ngiter duit terus sampai lali sholat, lali dakwah, lali wiritan, dan itu mboten dadi kawulane Gusti Allah. Maka kita di dunia ini belajar dalam keadaan apapun ikut perintah Allah. Insyaallah hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hidup di dunia menghamba kepada Allah, mengerjakan perintah Allah, tambah lagi meninggalkan larangan Allah. Wajtinabu kulli nawahi, menghindarkan diri dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Sekarang ini kita ini meninggalkan sesuatu, coba kita lihat alasannya itu apa. Alasannya ini karena nafsu kita nggak pengen, apa karena kita ini memang ikut perintah Allah. Ada mbah-mbah lihat perempuan lewat biasa tundukkan pandangan. Mbah, tundukkan pandangan apa? Sekamper kan? Oh, ini berarti nunduknya itu tidak ikut perintahnya Allah, maka nunduknya nggak ada pahalanya. Kalau kita ini nundukkan pandangan, meninggalkan larangan-larangan Allah karena Allah melarangnya, baru dapat pahala. Kita ini megang uangnya umat, naudzubillah ngomongnya jadi bupati atau jadi presiden atau jadi apa, gak tahu korupsi. Masya Allah, sampai nuwera mana iya KPK yang dindi. Yang penting kasih ganjaran. Karena kita ini meninggalkan larangan karena takut. Nah, ini ada sebagian ada santri-santri duduk aja di pondok, gak pernah ngeluyur di masjid. Kang, ini mumpung libur gak pernah kemana-mana. Ya rasanya temboro lagi ketat-ketatnya Pak. Maka duduknya di pondok gak berpahala, karena nggak keluar tuh takut sama orang temboro. Takut tuh sama orang temboro, nggak ada gunanya. Takut tuh sama Allah. Insyaallah itu baru namanya kawulo itu seperti itu. Ma'ghayatil khudu'i wat tadzallul. Seorang manusia dia itu dianggap menghamba kepada Allah, tunduk kepada Allah kalau dia itu ghayatul khudu'i wat tadzallul, betul-betul dia merendahkan dirinya kepada Allah. Taatnya itu dengan tunduk.
taatnya itu dengan pasrah, manut 100%, ngerendahane awak sak rendah-rendahe ing dalem ngersani Gusti Allah. Nah, itu baru namanya menghamba. Kalau orang itu menghamba kepada Allah, belum merendahkan dirinya, dereng ngelesetne awake ing dalem ngersani Gusti Allah, maka orang-orang seperti ini belum menghamba kepada Allah. Maka orang-orang dulu itu saking merendahkan dirinya kepada Allah sampai dia ini merasa enggak punya apa-apa. Duit merasa enggak punya, badan merasa enggak punya, kecerdasan merasa enggak punya, merasa enggak punya apa-apa. Nah, orang itu kalau sudah seperti itu langsung jadi walinya Allah SWT. Nah, kadang-kadang kita nih ibadah kepada Allah tapi ngerendah dirinya itu kurang, sehingga akhirnya itu sholat perasaannya prestasi kita. Aku ini terawih 30 juz kuat loh, heram loh. Nah, ini jadi betul menghamba kepada Allah, wajib pamer mawon. Saya itu, kampung saya itu hebat, orang mana sorbanan semua, orang-orang masjid semua. Hebat nggak kampung saya? Nggak ada di Indonesia kampung seperti saya. Nah, ini kalau kita ini amal agama dengan kesombongan, amal agama dengan pamer, nggak jadi menghamba kepada Allah. Kita ini hidup di dunia ini hubungannya cuma satu, saya dengan Allah. Saya dengan Allah itu bagaimana? Itu aja. Bagaimana? Insyaallah kita baik kepada manusia, kita berakhlak kepada manusia itu cuma satu, supaya Allah ridho, bukan karena manusianya. Bagaimana? Insyaallah kadang-kadang kita ini berakhlak kepada manusia sebetulnya bukan berbuat baik, bukan karena kita ingin ambil keuntungan dari orang tersebut. Ini kita dulu ikram, masya Allah Pak, antum ini orang baik sekali. Bagaimana kalau taskil 4 bulannya bareng sama saya? Nanti saya khidmat kepada antum, saya cucikan, padahal ya dan hurufnya betul bayar nanti mawon. Hadirin mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya orang seperti ini berarti berakhlak bukan kaitannya dengan Allah, kaitannya dengan makhluk, nggak ada nilainya. Ada orang berakhlak kepada orang, loh Bang, kamu kok baik sekali sama dia, kenapa? Ya ini pendekar, nanti kalau saya dipukul bahaya, saya tak terpaksa senyum terus sama dia, terpaksa baik sama dia. Sebetulnya saya jengkel, tapi gimana, dia pendekar, saya nggak pernah latihan loh. Kita nanti pahalanya betul Pak? Nggak ada pahalanya. Maka kita belajar menghamba kepada Allah. Semua tindak tanduk kita, semua perilaku kita, kullu harakatina, semua gerakan kita, diam kita, melihat kita, mikir kita, duduk kita, tidur kita, semua hanya didasari karena ikut perintah Allah. Insyaallah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan menghamba kepada Allah, mengamalkan agama. Ini gampang atau susah Pak? Gampang atau susah? Nah yang kalau tangklet nih, sholat malam, sholat ke masjid, istiqomah 5 waktu, dakwah, sedekah, zikir, puasa, haji. Ini gampang atau angel? Gampang atau angel? Loh, wah, kemudian ini kenah-kenahan lawan. Kebanyakan kita akan memahami agamanya abot. Betul Pak. Ad-dinu yusrun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Inna ad-dina yusrun. Agama itu mudah, agama itu gampang. Dan ini gampang kok belum betul kuat. Nah, ini masalahnya. Hadirin mulakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini diberi amanah oleh Allah, diberi umur oleh Allah, diberi tugas oleh Allah. Nah, untuk menjalankan tugasnya kok rasanya berat betul. Itu masalahnya apa tuh masalahnya? Masalahnya itu kita ini kurang syukur kepada Allah. Jadi penyebab orang itu berat mengamalkan agama, penyebab orang itu malas mengamalkan agama,
itu karena kurang syukur kepada Allah. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika beliau ini mau naskil Bani Israel, wa idza qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idza ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. Bani Israel itu mau ditaskil sama Nabi Musa, mau diajak berjuang, diperintahkan masuk al-ardul muqaddasah, negeri Palestina. Monggo sebelum Nabi Musa ini naskil Bani Israel diajak Nabi Musa untuk mengingat nikmat-nikmatnya Allah. Jadi orang itu dakwah berat, malam markas berat, iktikaf berat. Masalahnya satu, nggak rumongso dikasih nikmat oleh Allah. Jadi orang itu kalau sudah nggak merasa dikasih nikmat, disuruh tuh males. Tapi kalau kita ini merasa diberi nikmat, belum disuruh, sudah pengen disuruh. Wa arina manasikana wa tub alaina. Contohnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu, beliau itu orang syukur kepada Allah. Maka beliau itu belum disuruh sudah minta kepada Allah, minta disuruh. Arina manasikana, ya Allah tunjukkan kepada kami manasik kami ya Allah. Nabi Ibrahim. Nah kita ini sudah dijelaskan sama Nabi panjang lebar, terangkan dalam taklim, sing taklim malah tinggal turu. Masya Allah. Ning krono nopo? Krono kita ini mboten patek syukur. Hati ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang ngasih duit kepada kita, Kang, ini alhamdulillah bisnis saya lancar. Saya pengen kasih hadiah sama antum ini. Enggak banyak sih, cuman 100 juta saja. Habis itu orangnya duduk-duduk, dia belum nyuruh kita. Langsung kita mengatakan, Pak, purun kopi Pak. Mau kopi, mau nasi saya carikan. Badannya kayaknya pegel-pegel Pak, saya pijiti Pak. Cuman dengan diberi 100 juta, orang yang biasa jadi langsung bernilai di mata kita, dan kita pengen ikram kepada dia karena kita merasa dia berjasa kepada kita. Kira-kira jasanya Allah kepada kita banyak apa tidak? Hadirin yang mulia, Allah memberi mata kepada kita, Allah memberi telinga kepada kita, Allah memberi jantung kepada kita. Jantungnya saya ambil, tukar Renova baru, boleh nggak? Nggak boleh kan? Nggak boleh. Matanya kalau culek Pak, baru culek kalau joli motor apa sih ngapi? Motor Vario, boleh. Jadi kita datang ke markas nih, bawa mata nilainya berapa puluh juta, bawa telinga nilainya berapa puluh juta, bawa paru-paru nilainya berapa puluh juta. Barang-barang lu warang-larang lah di sini keluk, masya Allah. Jantung berapa ratus juta, ginjal berapa ratus juta, gratis oleh Allah, tidak suruh bayar. Napas tiap hari, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, pernah ditarik oleh Allah? Tidak pernah. Itu kalau kita sak napas, naudzubillah, dibawa ke rumah sakit, oksigen 1 tabung berapa juta. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita sholat ke masjid 10 menit aras-arasan. Berangkatnya kalau sudah qad qamatis shalah, sampai masjid sudah masbuk tahiyat terakhir, sholatnya cowopet, mat kolam cing, salam teko, salam pelencing. Masya Allah.
Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini orang yang betul-betul nggak tahu terima kasih kepada Allah. Sudah diberi barang-barang yang begitu mahal, sudah diberi kesempatan yang begitu panjang. Coba kita lihat, dunia ini oleh Allah disetting untuk manusia semua. Manusia suka ayam, Allah bikinkan ayam. Manusia suka kambing, Allah bikinkan kambing. Masih kurang marem, Allah bikinkan ikan-ikan di laut. Masih kurang marem, burung-burung di atas untuk manusia juga. Gratis semua, Allah tidak minta bayaran sedikit pun kepada kita. Yang kon manut ngamalne agama mboten suwi, kok sambat terus ini jadi manusia nopo kita. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita ini belajar syukur. Insyaallah hadirin mulia. Dan manusia yang paling susah syukur itu siapa? Di dalam Al-Quran itu banyak ceritanya manusia yang nggak bersyukur. Siapa itu? Ceritanya Bani Israel. Ya Bani Israel, guru itu di Quran diulangi berapa kali? Hei Bani Israel, ingatlah nikmat Allah. Hei Bani Israel, ingatlah nikmat Allah. Itu berkali-kali Bani Israel diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, suruh mengingat nikmatnya Allah. Dan Bani Israel itu siapa? Bani Israel itu orang yang oleh Allah diberi kenikmatan sebab agama. Jadi Bani Israel itu orang yang Allah beri kenikmatan sebab agama. Diselamatkan dari Fir'aun sebab agama. Kemudian dienakkan hidupnya sebab agama. Sampai datang dari langit manna wassalwa, burung, madu, manisan gratis gara-gara agama. Hati melakukan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang orang yang sudah enak gara-gara agama biasanya malah mikirkan enaknya, lupa agamanya. Maka hati melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita ini Masya Allah, Allah sudah enakkan. Dengan masalah lain yang belum datang, ini khusus orang Temboro tuh. Tanah jadi mahal, kontrakan laku, toko-toko di mana-mana. Baru kayak apa nih? Agama atau baru kayak macul? Agama. Semuanya asbab agama. Asbab ada orang sholat, asbab ada orang ngaji, asbab kita berjuang, asbab kita dakwah, asbab orang-orang dulu zikir. Baru kayak agama. Nah kalau kita ini tidak hati-hati, orang yang dapat barokahnya agama inilah yang biasanya malah kurang bersyukur diberi agama oleh Allah. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sejarah. Di dalam sejarah Islam, orang Islam susah. Nah, ketika susah itu masih ingat Allah, doa kepada Allah, nangis kepada Allah. Terus mudah sekali. Nah, ketika mudah dunia datang, saat itulah mulai melirik kepada dunia. Makanya Sayyidina Umar itu ketika duit itu datang, ini Sayyidina Umar. Duit dari Persia, duit dari Romawi datang. Sayyidina Umar nangis, ini alamat ya, duit mulai teko. Ini alamat orang nanti mulai berturun syukurnya nanti. Betul, ketika duit tambah banyak, amalan tambah merosot. Terus akhirnya agama tinggal sekelompok kecil dari umat Islam yang mempertahankannya. Maka hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini sebagai orang yang amal agamanya masih biasa, amal agamanya masih pas-pasan, ini harus kita syukuri. Amal yang sedikit kok nikmatnya sudah begitu banyak. Amal kita ini sedikit sekali, kurutnya loh cuma 4 bulan. Itu 4 bulan juga pada tertib gitu. Apalagi 3 harinya tambah 5 meleh. Daftari mawon, Masya Allah. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau nggak kita kerjakan dengan syukur, nggak kita kerjakan dengan merasa kita ini masih lemah, merasa kita ini masih banyak salah kepada Allah, dalam bahaya besar. Hadirin. Karena apa? Karena Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, "May yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah." Adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Agama ini milik siapa? Hati ini milik Allah. Agama itu milik Allah.
maka Allah berikan kepada orang-orang yang mau merawatnya. Kadang-kadang ya diambil pemiliknya, akan dipindahkan kepada tempat-tempat yang lebih menghargai agama, yang lebih sungguh-sungguh dalam mengamalkan agama, dan lebih memperjuangkan agama. Allah berfirman, siapa yang murtad dari kalian, fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum. Kamu kira Allah itu butuh? Enggak. Allah akan datangkan orang-orang yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah akan ciptakan manusia-manusia yang mereka saling cinta mencintai. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan ciptakan orang-orang yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Kalau engkau dikenalkan kepada Allah, gak pada senang dengan Allah, biasa aja, zikir ya biasa aja, dakwah biasa aja, Allah Subhanahu wa taala akan ciptakan orang-orang yang lebih cinta kepada Allah daripada kita, dan mereka lebih, dan Allah lebih cinta kepada mereka, dan mereka lebih cinta kepada Allah. Yuhibbuna azillatin 'alal mu'min 'izzatin 'alal kafirin. Lembut kepada orang iman. Orang iman kok padu dewe-dewe, engkel-engkelan dewe-dewe. Allah akan bangkitkan orang-orang yang mereka menyayangi orang iman, tapi bukan kita orangnya. Kalau kita tidak mau menghargai orang iman, kita orang iman salah sedikit kita benci, orang iman salah sedikit kita marahi, orang iman salah sedikit kita jauhi. Allah nggak butuh kepada kita. Allah akan ciptakan makhluk-makhluk yang lebih sayang kepada umat Islam daripada kita. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Kita ditaskil susah, mendakwah wegah. Musim corona ini Pak, sampean budal dhewe mawon. Kita kira Allah itu butuh sama kita? Enggak. Allah akan ciptakan yujahiduna fi sabilillah, sudah yang lebih mantap daripada kita, lebih sungguh-sungguh daripada kita. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut dicaci oleh siapa saja. Diisin-isin, diuncali watu, nggak takut mereka. Kita ini Masya Allah orang yang dakwahnya masih biasa-biasa, dakwahnya masih takut dimarahi orang. Sekarang bukan dilempari batu, dilempari roti, pisang, kopi. Kok jika gelem budal, jaluk dipiyek nih. Kita ini pengen dinapak nih kali Gusti Allah nih. Makanya hadirin yang muliakan Allah SWT, bagaimana kita ini belajar syukur kepada Allah. Insyaallah ya. Bisa semua masjid-masjid ditutup oleh Allah, masjid kita masih dibuka oleh Allah. Di saat orang-orang susah ngaji, kita dimudahkan ngaji oleh Allah. Ini nikmat apa betul Pak? Ini jadi iling pepiling sang Gusti Allah nih. Nah, ketika saat itu kurang syukurnya kurang, akhirnya tutup lawang ya oleh Gusti Allah. Lockdown boro-boro, yang mboten karo-karuan, akhirnya ngamuk. Masya Allah. Ini jadi betul sah ngamuk ngeten niku, tindak teng masjid ndonga teng Gusti Allah, ya Allah, tiang-tiang mboten saged mlebet teng mriki dosa napa kula niki. Ngeten kudu insyaallah nggih. Kita ini mun kathah dosane kali Gusti Allah. Mboten mun kathah mun tumpuk-tumpukan. Wis mboten usah nyalah-nyalane menungso, mboten usah nyalah-nyalane pemerintah, sing nglakoni pemerintah sinten? Sing dukene penyakit sinten? Lah nek Gusti Allah nguji, nggih nang cepet marang Gusti Allah. Ya Allah, kula niki salah kathah ya Allah. Tapi kula niki ampun jenengan uji sing rena-rena, ujian sing enteng mawon mun rasane empet-empetan kok ajeng ditambahi melih mboten kuat ya Allah. Mun kula tobat ya Allah, kula kapok urip mboten tenanan kula kapok. Mboten derek jauh lah kula kapok. Mun mulai dinten iki sing musyawarah muhajirin badhe kula rencangi. Jane malah yang musyawarah muhajirin ndak sing asli mboro malah ilang. Ini monggo ditobati sarang-sarang, diobani menawa dengan sebab tobat kita Allah memandang kita dan semakin cinta kepada kita, sehingga agama dikekalkan oleh Allah dalam desa kita khususnya, dan menjadi asbab hidayah seluruh alam ila yaumil qiyamah. Insyaallah dimulai. Lah niki langkah pertama tobat ditaskil ngadeg. Monggo. Mari jamaah sekalian, Masya Allah. Walaupun sekarang belum bisa jamaah Bayan Hidayat untuk keluar, tetapi niat untuk keluar tetap masih diperbolehkan. Nah, jamaah sekalian, monggo. Niat untuk keluar masih diharapkan, bukan hanya diperbolehkan. Niat riyen mohon, Pak.
monggo enak deh niat medali mungkin dimusyawarahkan waktunya sesuai saat yang tepat sesuai dengan musyawarah. Tapi niat dari sekarang. Monggo sama sekalian. Niat dari sekarang. Monggo. Niat mawon ini berniat mesti saya sakit mantuk insyaallah. Monggo. Ini niat gratis. Jamaah niat, coba sekalian. Jamaah niat. Mungkin bulan Oktober nanti ada istimak Jatim di sini. Kalau seandainya diundur, kita tunggu musyawarah lagi. Saat yang tepat nanti kita akan keluar sesuai dengan musyawarah. Mari jemaah sekalian, niat dulu. Monggo. Masya Allah. Kemungkinan besar ini nisab tahun 2020 belum terbayar. Nah, kita berharap dengan niat kuat Allah Ta'ala buka daripada musibah kita dan diganti dengan kemudahan. Amin. Monggo sama sekalian, niat. Monggo. Jauh. IPB 4 bulan 40 hari niat. Terus persiapan. Mengkira pun wonten pengumuman diperbolehkan keluar, tinggal angkat koper. Mari sekalian. Sekarang niatnya. Monggo. Niat riyen mawon. Niat mawon mboten purun pokoknya budal, masyaallah. Niat sekarang, bekal disiapkan, koper disiapkan, waktunya sudah diperbolehkan, tinggal angkat koper dan berangkat fisabilillah. Insyaallah semuanya hadirin mulia. Hadirin muliakan Allah SWT. Kalau kita ini belum kuat berdiri, minimal sebelum berdiri niat dalam hati, insyaallah ya. Jangan sampai sudah capek-capek dengarkan bayan, sudah duduk di masjid, niat pun tidak. Kita nanti naudzubillah akan jadi manusia paling rugi di dunia. Niat gratis mon loh, mboten bayar dan nggak ada orang tahu juga kok nggak mau. Masya Allah, kita ini betul-betul luar biasa. Maka bagaimana semuanya? Insyaallah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.